Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dian Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan mengupas satu film yang berjudul Knives Out. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pelayan bernama Fred yang sedang menyajikan sarapan pagi untuk majikannya bernama Harlan Thrombey. Di kelas tertulis My House, My Rules, My Coffee, yang artinya rumahku, peraturanku, dan kopiku. Ketika memasuki kamar tuannya, alangkah terkejutnya Fred saat menemukan majikannya terkapar bersimbah darah dan tak bernyawa. Seminggu setelah kejadian itu, Martha mendapatkan telepon dari anaknya Tuan Thrombey yang bernama Walt Thrombey. Walt mengatakan bahwa Martha harus datang ke rumahnya untuk diwawancarai polisi terkait kematian ayahnya. Martha pun bergegas ke rumah Tuan Harlan. Martha ialah seorang perawat medis pribadi Tuan Thrombey. Setibanya di sana, ia disambut dengan baik oleh Max, cucunya Tuan Thrombey, yang sebaya usianya dengan Martha. Ketika Martha sampai di rumah tersebut, ia disambut oleh Linda dan Richard. Linda adalah anak sulung yang mendiang Tuan Thrombey, sedangkan Richard adalah suaminya. Linda menyesal karena Martha tidak hadir pada pemakaman ayahnya, sedangkan Richard tanpa kesal karena anaknya bernama Ransom juga tidak hadir di acara tersebut. Linda adalah orang pertama yang diinterogasi oleh detektif Elliot dan perwira Wagner. Hadir juga di dalam interogasi tersebut adalah detektif swasta yang tersohor bernama Pong. Dari wawancara Linda terungkap bahwa sesaat sebelum kematiannya Tuan Thrombey, ia merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-86 di rumahnya. Linda juga mengatakan bahwa Martha, sang perawat medis pribadi ayahnya, Tuan Thrombey, juga hadir dalam acara tersebut. Martha menurutnya adalah pekerja keras dan keluarganya berasal dari Ekuador. Linda juga menjelaskan tentang ibunya, Harlan, yang tidak diketahui berapa usianya saking tuanya. Hadir juga di dalam acara tersebut adalah anaknya si Linda, yakni Ransom. Adalah anak dari Linda yang namun ia diketahui pulang lebih awal saat pesta belum selesai. Linda juga mengatakan bahwa suaminya, Richard, datang lebih awal ke pesta itu dikarenakan Richard juga mempersiapkan catering. Linda juga mengatakan bahwa ia memiliki perusahaan sendiri di Bells. Ia menangani sendiri perusahaannya itu dari nol. Orang kedua yang diwawancarai adalah Richard, suaminya, Linda. Mereka memiliki seorang anak bernama Ransom. Richard tidak bekerja, ia mendapatkan semua uang dari istrinya yang kaya raya. Dari Richard kita mengetahui bahwa ternyata Linda dan ayahnya sangat dekat, dan ia sangat mengidolakan sang ayah. Orang ketiga yang diwawancarai adalah Walt. Walt adalah adiknya Linda, dan ia mewarisi harta ayahnya berupa perusahaan penerbit. Dari Walt kita mengetahui bahwa perusahaan ini sangat sukses berkat novel fiksi ayahnya yang juga sangat populer. Walt mengatakan bahwa mereka tiba di pesta pukul 8 malam bersama istrinya Donna. Mereka memiliki seorang putra bernama Jack yang baru menginjak usia 16 tahun. Jack ini hobinya adalah menekuni bidang politik. Johnny adalah orang selanjutnya yang diinterogasi oleh polisi. Johnny adalah menantu dari Tuan Harlan Thrombey. Johnny menikahi putranya dan dikaruniai seorang anak bernama Maine, namun sayangnya Neo sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Johnny mengetahui menggeluti bisnis di bidang perawatan kulit yang menamai brand produknya dengan sebutan Flame. Namun brand ini tidak terlalu laris seperti yang ia banggakan. Setelah Johnny, kini giliran Meg, anaknya Johnny yang harus diwawancarai oleh polisi. Dari Meg ini kita mengetahui bahwa kakeknya Harlan Thrombey membayarkan biaya kuliahnya selama ini, dan di malam itu ia memilih pulang lebih cepat dan bahkan dia tidak mengikuti acara pemotongan kue. Hal ini membuat Linda, anak sulungnya, sedikit kesal setelah diwawancarai. Lebih dalam ternyata keluarganya tidak serukun yang kita bayangkan. Ini terbukti ketika Linda mengatakan bahwa Walt hanya mengandalkan buku dari ayahnya, kemudian menerbitkannya. Sementara Richard yang mengatakan bahwa malam itu terjadi pertengkaran hebat antara Walt dan ayahnya. Walt menginginkan agar novel ayahnya dibuat dalam bentuk film, namun sayangnya ayahnya tidak menyukai gagasan tersebut. Karena Walt bersikeras dengan gagasannya, akhirnya ia dipecat oleh ayahnya. Dan ini membuat Walt sangat marah malam itu. Di sisi lain, ia juga menjelek-jelekkan Ransom. Ia adalah anak yang malas dan hanya menghabiskan harta kakeknya dengan foya-foya. Dan di malam itu mereka mengetahui bahwa Ransom bertengkar hebat dengan kakeknya sebelum meninggalkan pesta lebih awal. Ternyata Harlan juga memiliki permasalahan dengan Richard. Harlan mengetahui bahwa Richard berselingkuh dari Linda dan dia mengancam akan memberitahukan hal itu kepada Linda jika Richard tidak memberitahukan kepada Linda tentang perselingkuhannya sendiri. Selain itu, Richard yang sudah datang lebih awal untuk menemui Harlan ternyata
juga melakukan hal yang sama. Ia datang lebih awal untuk menemui Harlan dan menanyakan kenapa biaya kuliah anaknya akan dihentikan oleh Tuan Harlan. Ternyata Tuan Harlan mengetahui bahwa Johnny melipat gandakan uang kuliah itu, dan uang tersebut ia gunakan untuk keuntungan sendiri, dan orang terakhir yang diwawancarainya adalah Martha. Selain sebagai perawat medis, Martha juga dipekerjakan Tuan Harlan sebagai teman curhatnya. Dengan kata lain, ia mengetahui semua rahasia tentang anak-anaknya Tuan Harlan, karena Harlan sering menjelaskan ini kepadanya. Martha memiliki kelakuan yang aneh, dia tidak bisa berbohong. Jika ia berbohong, ia akan merasa mual dan muntah-muntah. Ketika ditanya tentang peristiwa malam itu, Martha mengatakan bahwa ia memberikan obat tidur kepada Tuan Harlan, karena tuannya sendiri yang meminta hal tersebut. Setelah melakukan hal itu, ia pun segera pulang. Akan tetapi setelah memberikan kesaksian kepada detektif, ia segera bergegas menuju toilet, kemudian muntah-muntah. Nah, itu artinya Martha berbohong. Keesokan paginya, semuanya berkumpul di rumah untuk mendengarkan tentang pembagian harta warisan. Betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa ternyata semua harta warisan Tuan Harlan ini ia wariskan kepada Martha. Karena tidak terima atas pembagian harta warisan ini, anak-anak Tuan Harlan marah. Dalam kebingungan dan kepanikan, Martha memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Tapi yang terjadi malah mobilnya tidak bisa dinyalakan. Beruntunglah, Ransom bertindak sebagai dewa penyelamat bagi Martha, yang menawarkan tumpangan dan membawa Martha pergi dari kerumunan dan amarah itu. Ternyata pertolongan yang diberikan oleh Ransom tidak ikhlas. Ia hanya ingin memiliki informasi tentang kematian kakeknya. Karena tidak bisa berbohong, ia pun menceritakan semua yang terjadi malam itu. Martha salah dalam memberikan obat kepada Tuan Harlan. Ia yang seharusnya memberikan obat tidur, ternyata malah memberikan morfin kepada tuannya dalam dosis yang sangat banyak. Juga menjelaskan bahwa seseorang dengan sengaja menukar obatnya dan menghilangkan obat penawar morfin yang ia miliki. Namun ia tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut. Karena Tuan tidak mau Martha dianggap sebagai pembunuh, maka ia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan menggorok lehernya. Harlan melakukan itu karena ia sadar bahwa Martha tidak bersalah. Jika Martha tersandung kasus hukum, maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan yang diberikan kepadanya. Tetapi sebenarnya bukan hal itu yang ditakutkan oleh Martha. Ia takut jika ia dijebloskan kepada penjara, maka orang tuanya dan juga adiknya akan dideportasi ke negara asalnya karena mereka masih ilegal di Amerika. Ransom bersedia membantu Martha setelah mendengar hal itu keluar dari semua masalahnya dengan syarat Martha bersedia memberikan apa yang menjadi bagian dari Ransom. Ternyata ada udang di balik bakwan. Setelah itu, Mike menelpon Martha, mencoba merayu agar ia mau mengembalikan harta tersebut kepada keluarga Tuan Harlan. Namun Martha menolak hal tersebut. Tak hanya Mike, Walt juga sama. Ia bahkan mengancam Martha agar mengembalikan harta tersebut. Hidup Martha semakin tidak tenang. Ia kali ini bahkan menerima surat ancaman dari seorang yang tidak diketahui siapa identitas pengirimnya. Surat ancaman tersebut berisi potongan dari analisis darah hasil autopsi Tuan Harlan. Seperti yang kita ketahui, Harlan dianggap mati bunuh diri, namun jika tes darahnya diketahui bahwa ia keracunan morfin, maka Martha bisa diciduk di penjara. Selain ancaman berupa surat kaleng, Martha pun menerima ancaman melalui email seseorang yang mengatakan bahwa Martha harus menemuinya di suatu tempat. Agar dia bisa tahu siapa yang mengancamnya, Ransom meminta Martha agar menghapus barang bukti dengan mengambil sampel darah tersebut di kantor laboratorium forensik. Ketika mereka tiba di laboratorium, ternyata tempat itu sudah terbakar dan di sana sudah ada detektif yang juga menyadari kehadiran mereka berdua. Dan ketika detektif Plong mencoba menghampiri mereka, ternyata malah Martha memilih kabur. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun akhirnya Martha tertangkap sebelum dikirim ke kantor polisi. Martha mengatakan bahwa ia ingin singgah dan membeli sesuatu. Ternyata Martha menemui sang pelaku yang mengancam dirinya. Ketika sampai di tempat yang ditentukan, ternyata ia menemukan Brand yang sudah terikat dengan tangan terikat. Spontan Martha menghubungi polisi dan ia pun langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Lihat kerusuhan dan kerumunan suasana yang terjadi karena ulahnya, Martha memutuskan untuk mengakui bahwa ia yang telah membunuh Tuan Harlan secara tidak sengaja. Dan karena dihantui perasaan bersalah, ia berniat ingin mengembalikan apa yang diwariskan Harlan kepada seluruh anak-anaknya beserta cucunya. Ketika semuanya sudah berkumpul di rumahnya, bahkan ibunya wanita yang sudah usianya sangat lanjut pun ada di sana. Dan ketika Martha akan mencoba mengatakan hal tersebut, mendadak detektif menghentikan aksinya. Detektif Plong pun mengungkapkan kebenaran siapa dalam dibalik kematian
pengarang novel fiksi tersebut alias Tuan Harlan Rombi dan pembantunya Nyonya Fred. Orang tersebut adalah Ransom yang melakukan itu karena ia mengetahui bahwa kakeknya Harlan Rombi memberikan seluruh warisannya kepada Martha malam itu. Ia marah besar memutuskan meninggalkan pesta lebih awal, namun karena ia masih tidak terima dengan keputusan kakeknya, Ransom malam itu memilih kembali ke pesta dengan tangga yang rahasia dan masuk melalui pintu darurat. Nah, ketika sudah masuk di dalamnya, obat yang ada di dalam tas Martha ia sembunyikan dan ia ganti dengan morfin. Dan jika kakeknya terbunuh karena kecerobohan Martha dalam memberikan obat, maka Martha akan dijebloskan ke penjara dan secara hukum ia tidak layak mendapatkan harta tersebut. Namun Tuan Harlan malah memilih menyelamatkan Martha dengan memanipulasi kematiannya sendiri. Seakan-akan ia bunuh diri, Ransom tidak kehilangan akal. Ia memilih memunculkan Martha dengan mengecek hasil darah kematian kakeknya, dan ternyata hasil dari Tuan Harlan normal. Dengan kata lain, Martha sebenarnya tidak tertukar dalam memberikan obat, sekalipun sudah mengalaminya. Jika saja Tuan Rombi tidak memilih menggorok lehernya sendiri demi membebaskan Martha dari tuduhan, tentu masalah ini tidak akan serumit ini. Nah, karena hasilnya tidak bisa membuktikan bahwa Martha bersalah, Ransom memilih untuk membakar laboratorium dan membuat surat ancaman, menulis email kepada Martha. Ransom membunuh dan membuat kondisi agar Martha masuk ke lokasi dan seolah-olah dia kepergok dan dianggap sebagai pembunuh Fred. Namun sayang, sebelum itu terjadi, Detektif Brown mengetahui semua rencana jahatnya. Merasa terdesak, Ransom pun memilih untuk menghabisi Martha dengan pisau yang ada di dekatnya. Bersyukur Martha selamat karena pisau tersebut adalah pisau replika. Film ini ditutup dengan adegan di mana seisi keluarganya panik dan berhamburan keluar saat mengetahui bahwa Ransom dibawa oleh polisi karena tuduhan pembunuhan. Sedangkan Martha berdiri di taman di atas balkon rumahnya dengan menenggak segelas kopi dengan tulisan "My house, my rooms, my coffee." Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.